Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Dinda, NIM 222 020 3862 20 10 33. Program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi UAS mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Oke, selanjutnya saya akan membahas 4 materi. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal konvensional, yang kedua yaitu mazhab mainstream, yang ketiga yaitu metode analisa ISLM perspektif Islam, dan yang terakhir yaitu konsep pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Kita akan membahas materi yang pertama yaitu kebijakan fiskal konvensional. Oke, pertama-tama saya akan membahas apa sih itu kebijakan fiskal konvensional. Kebijakan fiskal konvensional adalah kebijakan yang merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan penerimaan fiskal untuk mencapai tujuan ekonomi seperti mengendalikan inflasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan stabilitas makroekonomi. Nah, adapun menurut Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip dasar kebijakan fiskal Islam adalah memastikan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Selanjutnya, kebijakan fiskal konvensional bertujuan untuk konsep kesejahteraan hidup, yaitu mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia. Tidak ada sesuatu yang diberikan kepada masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan. Kemudian, adapun sumber penerimaan negara yaitu yang pertama pajak, yang kedua retribusi, yang ketiga keuntungan BUMN atau BUMD, yang keempat denda dan sita, yang kelima pencetakan uang, dan yang keenam pinjaman. Kemudian sumber pemasukan negara dalam perspektif Islam, yang pertama yaitu sihwah, yang kedua kharaj, yang ketiga jizyah, yang keempat khums, yang kelima unsur, yang keenam pinjaman, dan yang terakhir itu penerimaan lain. Kemudian materi yang kedua yaitu mazhab mainstream. Selanjutnya, apa sih itu mazhab mainstream? Mazhab mainstream adalah suatu mazhab yang memiliki pandangan bahwa perbedaan utama antara ilmu ekonomi konvensional dengan ilmu ekonomi Islam terletak pada cara untuk mencapai tujuan ilmu ekonomi tersebut, di mana mazhab mainstream menyetujui pandangan ilmu ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa ekonomi muncul karena adanya keterbatasan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kemudian tokoh-tokoh mazhab mainstream, yang pertama yaitu ada Muhammad Abdul Manan, kemudian yang kedua itu ada Umar Chaprah, kemudian yang terakhir itu ada Monser Kaf. Kemudian keseimbangan antara saving, investment, dan income, menjaga proporsi yang seimbang antara penyimpanan uang atau saving, berinvestasi atau investment, dan pendapatan atau income, dapat membantu mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Pendapatan yang stabil dapat memungkinkan untuk menyisihkan sebagian kecil sebagai tabungan dan mengalokasikan sebagai lokasi untuk investasi guna pertumbuhan kekayaan. Kemudian materi yang ketiga yaitu metode analisa ISLM dalam perspektif Islam. Yang pertama, saya akan membahas pasar barang dan kurva IS. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Adapun pengertian kurva IS adalah hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar barang dan jasa. Yang kedua yaitu pasar barang dan kurva IS dalam perspektif Islam. Pada sistem ekonomi Islam, bunga tidak diperlukan, sangat berbeda dengan keseimbangan pasar barang dalam sistem ekonomi konvensional. Hal ini karena sistem bunga dihapus dan diganti dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya ada pasar uang dan kurva LM. Pasar uang yaitu tempat
bertemunya antara permintaan dan kebutuhan masyarakat akan uang. Uang di sini bisa berupa uang kartal dan uang giral dengan jumlah uang yaitu uang yang beredar. Kurva LM menyatakan hubungan antara tingkat bunga pendapatan yang muncul di pasar uang. Kemudian pasar uang dan kurva LM dalam perspektif Islam. Permintaan uang dalam ekonomi Islam berhubungan dengan tingkat pendapatan. Besarnya persediaan uang tunai akan berhubungan dengan tingkat pendapatan, frekuensi pengeluaran. Kemudian keseimbangan di pasar uang dalam ekonomi Islam. Keseimbangan pasar uang dalam perspektif Islam terjadi ketika permintaan dan penawaran uang sama. Kemudian materi yang terakhir yaitu konsep pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Kemudian pengertian pembangunan ekonomi. Yang pertama itu menurut perspektif Islam. Menurut Hasanuzzaman adalah ilmu yang aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia sehingga dapat menjalankan kewajibannya pada Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat. Kemudian pengertian pembangunan ekonomi dalam konvensional. Pembangunan ekonomi adalah pembangunan yang mensyaratkan bahwa kesejahteraan penduduk harus meningkat, dan salah satu ukuran dari peningkatan kesejahteraan tersebut adalah adanya pertumbuhan ekonomi. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu tujuan pembangunan dalam perspektif Islam. Nah, yang pertama yaitu menjamin kebutuhan dasar manusia. Yang kedua yaitu meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia. Yang ketiga yaitu menjamin keberlangsungan hidup manusia dalam jangka panjang. Yang terakhir yaitu menumbuhkan dan menjamin spiritualitas. Oke, saya kira cukup presentasi dari saya. Saya harap dapat bermanfaat bagi teman-teman dan penonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.